Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat datang untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian kembali di acara Sifas X Sumarja seri keempat. Hari ini rencananya yang akan jadi pembicara adalah Pak Ade Pirus. Dan sebelum kita mulai acara, kesempatan saya berikan untuk sepatah dua patah kata dari Imam Besar Sifas seperti biasa, Ibu Kiki Rizky. Silakan, Bu. Terima kasih, Mas Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai ke sesi keempat hari ini. Sangat beruntung bisa menghadirkan Profesor Ade Pirus. Terima kasih Pak Pirus sudah berkenan hadir. Terutama terima kasih juga kami sampaikan kepada tim Serambi Pirus yang sudah membantu dalam terselenggaranya acara pada siang hari ini. Tidak bosan-bosannya saya ingin menyampaikan bahwa acara ini seri kuliah umum Sifas X Sumarja yang pertama ini berjudul Penelusuran Arsip Riset dan Sejarah terselenggara atas kerjasama Sifas, Galeri Sumarja, dan dukungan dari kelompok keahlian estetika dan ilmu-ilmu seni serta didanai oleh program penelitian pengabdian pada masyarakat dan inovasi PPMI FSRD ITB 2021. Tanpa berlama-lama, saya akan mengembalikan pada moderator untuk bisa memulai acara. Silakan Mas Danu. Terima kasih Bu Kiki, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Hari ini Pak Pirus akan berbicara dan bercerita tentang riset seni pariwara sebagai alat propaganda perjuangan yang merupakan sebuah tesis sarjana ketika Pak Pirus masih menjalani studi di seni rupa ITB sekitar tahun 64. Oke, untuk mempersingkat waktu, kesempatan waktunya saya persilahkan untuk Pak Pirus, silahkan. Saya diminta untuk menceritakan kembali sebuah penelitian terbatas yang saya lakukan sekitar 58 tahun yang lalu lah kira-kira, tahun 63 begitulah ya. Ini sebenarnya kalau saya ungkap kembali mengapa saya tertarik kepada masalah seni pariwara sebagai alat propaganda perjuangan. Itu sebenarnya barangkali ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi pada tahun 1948. Ketika itu saya masih di kampung halaman saya di Melabuh di Aceh. Dan saya masih duduk di SMP pada masa itu. Umur saya baru 16 tahun waktu itu. Tiba-tiba Indonesia diamuk oleh polisionel kedua, yaitu pada tahun 1948, agresi Belanda yang kedua kalinya setelah Renville itu macet gitulah ya. Nah, tanpa saya sadari segala macam itu tiba-tiba seluruh sekolah itu menyatakan diri bergabung di dalam suatu badan yang namanya Tentara Republik Indonesia Pelajar atau TRIP gitulah ya. Yang itu di bawah Resimen 2 Aceh ya, komandemen dari Sumatera Utara gitu. Jadi kami tiba-tiba anak-anak SMP ini bertindak sudah menjadi anggota tentara pelajar TRIP gitu ya. Dan saya sendiri diberi pangkat waktu itu kopral. Seorang kopral gitu, Kopral Pirus ya. Nah, apa yang terjadi? Sebenarnya Kota Melabuh pada waktu itu masih aman, artinya belum dikuasai oleh Belanda. Sementara itu di seluruh Indonesia Belanda sudah menguasai tanah air kita itu. Tapi Aceh sangat siaga untuk menunggu kapan Belanda itu berani masuk ke Aceh. Gitulah. Untuk itulah semuanya dipersiapkan, termasuk sekolah kami menyatakan menjadi tentara pelajar Republik Indonesia. Gitulah ya. Nah, pekerjaan kami adalah menjaga pantai, menjaga kantor-kantor, terutama pada hari Minggu, malam Minggu begitu. Karena kami masih pelajar pada ketika itu. Saya sendiri rupanya karena teman-teman tahu mempunyai suatu kesenangan di dalam menggambar, melukis dan sebagainya, tiba-tiba dimasukkan dalam satu gabungan, satu badan yang namanya Markas Pertahanan Semesta dari Tentara Pelajar itu sendiri. Yang khusus langsung di bawah pengawasan tentara formal ketika itu di Aceh Barat di Kota Melabuh itu. Tugas kami itu adalah Markas Pertahanan Semesta itu adalah mencoba merencanakan berbagai bentuk-bentuk gambar yang kita katakan sebagai poster yang dicetak dan juga yang digambar sendiri. Poster yang dicetak itu dengan teknik sablon biasanya, yaitu sederhana.
ya, yang bisa dikerjakan dengan alat-alat yang sangat sederhana. Jadi kami merencanakan gambar-gambarnya itu dan merencanakan apa yang harus disampaikan, apa masalah yang sedang dihadapi masyarakat pada ketika itu. Yaitu seluruh Aceh itu, di luar Aceh itu sudah diduduki oleh Belanda. Kemudian daerah-daerah perbatasan itu sangat rawan penduduknya itu yang mendapat infiltrasi ide dan sebagainya dari pihak Belanda sendiri ataupun dari pihak Indonesia. Gitulah. Nah, di sinilah pengaruh-pengaruh Belanda itu walaupun mereka tidak masuk secara fisik, tapi mencoba menerobos ke dalam pikiran-pikiran rakyat di Aceh itu. Untuk itulah pekerjaan dari Markas Pertahanan Semesta kami itu melakukan counter dari infiltrasi itu. Ya. Jadi membuat macam-macam poster. Poster yang terlihat sekarang di layar ini sebenarnya adalah salah satu poster yang pernah kami lakukan pada waktu itu dalam bentuk yang sederhana, yaitu disablon dan kemudian juga ada yang digambar dan sebagainya langsung. Tetapi bukan ini adalah gambar yang saya buat kembali karena saya masih ingat, karena saya ikut melaksanakannya itu. Kira-kira seperti itulah. Tema-temanya juga awas musuh selalu mengintai, atau dinding bisa bicara, atau macam-macam lah yang sifatnya itu memberi peringatan kepada publik banyak supaya hati-hati terhadap isu dalam berbicara dan sebagainya, jangan sampai ada kaki tangan Belanda masuk ke dalam daerah Aceh pada ketika itu. Nah, saya sebagai seorang pemuda yang baru berumur 16 tahun itu sangat terpesona masuk dalam satu era di mana seperti pekerjaan yang sangat penuh rahasia dan sebagainya. Karena kami bekerja pada malam hari. Dan juga poster-poster yang dibuat itu tidak semuanya yang tercetak, tapi juga yang digambarkan langsung pada panel-panel besar dan dipasang pada malam harinya. Dan pada pagi harinya publik akan melihat ada poster-poster seperti itu. Bagi saya ini satu romantika hidup yang sangat berkesan sampai dengan sekarang itulah. Ya. Nah, itulah yang menjadi catatan pada saya. Saya pernah terlibat dengan kemampuan yang ada kadarnya sebagai seorang yang bisa menggambar, melukis itu terlibat dalam situasi seperti itu. Situasi berjalan sampai tahun 1950, di mana akhirnya Belanda tidak jadi masuk ke Aceh, ya untunglah gitu. Kemudian pada tahun 1950 itu pemerintah Belanda mengakui kedaulatan kita secara de jure, walaupun sebelum itu secara de facto sudah mereka akui. Dan pada saat itu saya merasa saya sudah waktunya barangkali berpikir lebih jauh ke depan apa yang harus saya lakukan. Lalu saya meletakkan pangkat kopral saya di atas meja komandan saya dan saya bilang, sorry saya mau sekolah gitu lah. Nah sejak itu saya pada umur 18 tahun 1950 pergi ke Medan menyelesaikan sekolah SMA di sana gitu ya. Dan setelah selesai saya langsung datang ke Bandung pada tahun 1955. Ketika sekolah di Bandung, di seni rupa di ITB Bandung, nah di situ saya bertemu dengan banyak teman-teman dan mulai penuh dengan informasi-informasi sejarah tentang seni rupa kita, seni rupa barat dan sebagainya. Dan saya sangat gaul dengan perpustakaan dan melihat lukisan-lukisan yang ada ditempel pada dinding-dinding sebagai studi. Saya terpukau dengan dunia seni rupa itu. Itu barangkali yang membuat saya pada akhirnya ketika akan menyelesaikan studi di seni rupa pada sekitar tahun 62-63 itu, saya berpikir barangkali pengalaman selama masa revolusi itu bisa saya pakai sebagai suatu studi dan penelitian yang mungkin lebih luas bisa dilakukan di Pulau Jawa, mungkin khusus di daerah Yogyakarta karena pada tahun 46 pemerintah Republik Indonesia itu pindah ke Yogyakarta. Dan saya mulai mendapat suatu informasi yang banyak dari teman saya yang paling akrab, Saudara Sri Hadi Sudarsono. Nah, dia karena ikut dalam peristiwa-peristiwa pekerjaan besar membuat poster-poster di Yogyakarta dan Solo pada ketika itu. Sejak itulah saya tertarik untuk mengadakan penelitian tentang seni pariwara perjuangan ini.